bagaikan air yang membayangi mukanya telur unta. Netes pun tidak sampai masuk kepada telur unta itu, akan tetapi mengalir dan keluar lagi. Wasofa lan batu kang atos, begitu juga air menetes batu yang keras, maka air itu tidak akan masuk ke dalam batu, hanya lewat saja. Begitu juga orang alim yang tidak bertakwa apabila memberikan mau'idhah, ya hanya didengar, istilahnya masuk keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak masuk ke dalam hati, tidak masuk ke dalam hati. Makanya aslinya yang alim itu buat kata omong, buat kata omong yang alim. Wonten dawuh laisal alimu tawilan lisan. Jadi gua sih aturaken wong alim itu gak kakean ngomong, tapi cukup memberikan contoh, cukup memberikan contoh. Laisal alimu tawilan lisan. Tidaklah orang yang alim yang sebenarnya adalah orang yang banyak bicara. Walakinnal aliman huwa kasirul ihsan, akan tetapi orang alim yang sebenarnya adalah orang yang banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik. Orang itu kalau sudah derajat ihsan itu sudah luar biasa. Makanya dicinta oleh Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Orang itu kalau sudah sampai pada derajat ihsan. Ihsan itu apa sih? Ihsan itu man ahsana ila man asya'a ilaika. Itu ihsan. Ihsan itu orang yang berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek kepadanya. Itu ihsan. Itu ihsan. Kapan kula api kali jenengan, gara-gara jenengan api kali kula pakai tugale iku pun kata tugale padha karo tiyang bowo 100 dibalekno 100, kata tugale. Al-ihsan itu tidak seperti itu. Al-ihsan itu adalah man ahsana ila man asa'a ilaihi. Orang yang berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek kepadanya, itu ihsan. Umpami kula iki dielengi tiyang, kula sae kali tiyang niku niki sing angel wae. Krono angel maka di Gusti Allah remen. Krono angel maka di Gusti Allah remen. Dan yang tinggi bukan sekedar diterangkan mawon, sekali-kali dites kan, sekali-kali dites. Ini, kalau pikir-pikir dulu, ini Pak Abu. Kalau pikir-pikir dulu, ini pun tidak bebas tahu dulu, bebas tahu. Kalau pikir-pikir dulu, sampai dulu, para dai-dai itu ngalem sampai dulu, ngalem. Pun kata ngalem ini, wonten sing diundang kapan wonten disusul, wonten turun. Sing dibiru sih, Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah wonten susulan. Oke, makanya pulau kapan wonten yang kan pulau ngaos anu disusul sampean derek yang itu mawon. Sak-sak di pulau budal. Umpami pas wonten mobil di bis wonten mawon. Wangi lagi. Oke, sik lumayan. Kanjeng Nabi pun wonten disusul apik diintai kali musuh-musuh itu. Lah niku makanya kula ngarani
tidak bisa dimunal. Kraten jamaah ngalih tiga dari tonal. Mungkin ulun nanti maos pertama penjene karo pertama kali maos pertama penjene karo Sukomulyo pertama kali edisi perdana wonten disuguhi jahe, disuguhi lantan, disuguhi aku wonten minuman itu menang skala luar percuma betul pulau loh ini betul warung rumah disuguhi ini kok nah kapan warung udah pantas untuk minuman kata ini majelis ilmi nah kapan ikut ngombe nah kapan itu ya kan bahas ilmu pun ini pertama dan terakhir bahwa terus terang terus itu yang bertolong-tolong untuk terus akhirnya edisi berikutnya pun betul aja sudah ya Alhamdulillah mungkin ya karena ngaji kapan ini jauh ulama laisal alim tawilan bisa tidaklah dikatakan alim yang sebenarnya itu adalah orang yang banyak bicara wong sing dawa omongan cik ngomong pirang-pirang jam kuat dan dari podium tapi kosong berbunyinya artinya apa? Lewat karena apa? Karena orang yang alim tadi pribadinya tidaklah pribadi yang muttaqi, tidaklah pribadi yang takwa. Contoh mana? Walakinnal alima huwa kasirul ihsan. Wal alim jadi wal alim orang yang alim walladzi kullama izdada ilman izdada tawadhu'an. Orang yang alim itu semakin dia bertambah ilmunya maka semakin tawadhu, semakin merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Ikuti yang alim wonten malih al-alimul haqqu jelas tentang ini kalau mau sakit dereng sakit al-alimul haqq orang alim yang sebenarnya yumpiku malahu ala ilmi dia memberikan hartanya bukan walaisal ladzi yaktasibul mala ilmi bukan orang yang mencari uang dengan ilmunya. Saat kita ilmu ini budaya itu jangan wae dino suwiling limo begitu pun kaca pada begitu kapan perjumpaan itu kalah dari minum sebulan coba datang sudah okelah kita hormat tapi kalau memang terlalu dalam penghormatan terhadap orang itu juga tidak baik. Bagaimana kita bisa menghormati orang sementara kita belum bisa menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya ya kalau kita kembali pada ikan masalahnya pada diri kita ini masih kemenungsan masih bagaimana penilaian orang terhadap saya bukan bagaimana pandangan Allah pada saya masih apa ya Allah itu bisa menyakitkan bukan dalam hatinya bukan Allah mencintai aku. Apalah artinya disukai oleh orang tapi tidak dicintai oleh Allah?
Nah, Malang Tangguh ya Pak. Jadi pada perusahaan itu Malang Tangguh. Nah ini di Malang Tangguh. Malang Tangguh. Jadi itulah karena kita ini masih sering kemenusan, akhirnya yang menjadi ukuran adalah apa yang dikatakan oleh orang, tapi bukan apa yang menjadi penilaian Allah terhadap diri kita. Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab kita, makanya gale ilmu itu, gale guru itu kan buat tenang sampai gale guru bahas, ya beda-beda lah gale guru. Gale guru yang bisa mengalami arsaja, yang bisa wa'al-qoda, yang bisa menunjukkan dan yang bisa menuntut jalan ila syabilil huda, itu tidak sembarang guru. Guru yang benar-benar bisa menuntut. Siapakah itu? Yang guru-guru yang sudah sempurna, sudah paripurna. Siapakah guru yang sudah paripurna, sudah mencapai pada tingkatan al-arifillah? Kalau dalam kitab hikam itu ada murid, ada syalik, ada al-wasil, ada al-arifillah. Murid man arada asyuruk ilallah, man arada ibadah ilallah, man arada ta'a ilallah. Syalik man salaka ilallah, al-wasil man wasala ilallah, al-arifillah man arafallah. Anna man lam yatimlah lam yatim nafsah. Orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dia tidak mengenal dunia. Wa ungkapan bermakrifat takut surga. Lalu ungkapan bermakrifat itu buat tidak ada Michael dan dia. Terus buat tidak ada penilaian elek di mata dia. Itu kita nanti. Lalu untuk yang makrifat masih di Michael dan dia buat makrifat. Makrifat-makrifatan. Dan ngomong makrifat sedaya yang sakit, sedaya yang sakit. Tapi benar-benar makrifat ini kapan buat pengeran sebele angel. Testimoni ini jadi uang testimoni ini. Malah dilulu, malah saya mau ini kan provokator juga. Oke, lucu. Dan terus kecil-kecil ini kalau ini politikan, yang makrifat itu orang yang matang, dohirnya memandang ciptaan Allah, tapi mata hatinya memandang Allah. Itu makrifat. Hikam. Mata saya, mata dohir saya memandang satu, memandang aku, memandang teman-teman, makhluk Allah. Tapi mata hati saya, pandangan hati saya Allah. Karena apa? Patut tidak ada kalau tidak ada yang mengatakan. Kopi ini tidak sampai ke sini kalau tidak ada yang membawa, dan yang membawa tidak bisa membawa kopi itu sampai ke sini kalau tidak ada yang menggerakkan tangannya, hatinya sampai kopi itu ada di samping saya. Tadi kalau itu pulau nyaman, bapaknya nyaman. Tuh ini pulau nyaman, bapaknya nyaman. Betul. Tapi hakikat, itulah. Boten yang lakoni maksiat. Ada apa dari itu semua? Kita kan itu sebelah, boten apa? Dari itu semua ada apa? Wa man tasya'una illa ayyashallah. Manusia tidak mampu berbuat apapun kecuali masyiatullah, kecuali kehendak Allah. Jangankan orang berbuat maksiat, daun yang jatuh itu saja dia tidak akan jatuh kalau tidak dijatuhkan oleh Allah. Angin berus lah, sopo sing ngirim angin berus. Apa yang angin berus bukan TDW. Kita hidup itu bukan kemauan sendiri, tapi dikehendaki
menghendaki tapi dikehendaki. Pulau sering ngomong kali-kali sampai ada jalan bapak sampai itu karpe sampai itu kota pengiran. Bahkan kalau saya boleh itu jajannya Prabowo ya sisa deh. Oh malah takut. Yes. Kita. Makanya jauh Allah menjadi Al-Quran. Kulin dulu mada bisama fi khalqis samawati wal ardi. Mada apa di balik ciptaan langit dan bumi. Jangan mengatakan wah sudah tidak ada, semua yang ada hanya Allah. Nanti mengatakan kamu siapa? Anak Allah. Malah sesat dengan itu. Itu memang ada, makom itu ada. Itu namanya makom panah. Ada. Jadi di tengah-tengah orang itu sul ilallah dan belum usul ilallah, apalagi makrifat kepada Allah. Karena belum tentu orang yang usul ilallah itu bisa makrifat kepada Allah. Belum tentu. Sama dengan orang menang sudah sampai ke rumah belum tentu ditemui oleh yang punya rumah. Kalau sudah ditemui oleh yang punya rumah, kemudian saling mengenal satu dengan yang lain, itu namanya arafah. Kalau sampai orang itu bisa arafah, kalau memang sudah sampai ke dalam. Nah, makanya kalau baksul terjadi bab ini, Mengatakan bahwa latas hat man layu hidkahalu walayat dulu kalau jangan kau jadikan guru atau jangan kau teman. Bahasanya itu latas hat ojo kumpuli sopo siro. Bahasa kumpuli itu zaman Nabi itu bisa sahabat itu kan berteman. Jadi jangan ada jarak lah antara Nabi dengan sahabat saja tidak ada jarak. Memanggilnya bukan murid-murid saya, jamaah-jamaah saya, bukan sahabat-sahabat saya. Begitu dekatnya Nabi dengan para murid, sahabatnya dia santri-santrinya, murid-murid. Makanya mestinya haji ini sudah gak pakai kursi gini Pak, sudah biasa saja. Iya biasa saja. Kalau pakai meja mungkin lah karena tidak bisa tidak, karena ada meja kan. Jadi amrun lah yang timbul wajib tidak dibawa wajib. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah kalau ini nggak ada mejanya sulit. Tapi kalau saya nggak ada kursi nggak masalah Pak. Gak masalah, maka jangan ada jarak yang terlalu jauh ya kan, di antara kita biasa mawon lah, biasa mawon. Saya lantas Pak ojo ngancani sapa sira man layu hidup kakaluhu, orang yang perilakunya tidak bisa membangkitkan untuk ibadah kepada Allah. Nah itu umpamanya ngaji kali yang dua Allah kelakuan ini buatan sakit itu ya kan buatan sakit Pak, ngaji kali yang ini buatan sakit ngaji kalau wong sip perilaku orang itu bukan perkataan, perilaku hal misalnya hal. Jadi sikap perilaku itu lebih mengena daripada perkataan. Maka kiai-kiai itu boten kata ceramah, boten kata jauh, kata dua kata, tapi benar-benar diterima oleh yang mendengarkan. Karena apa? Karena yang dikatakan itu sudah dilakukan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Maka lantas man layu hidkahalu ojo ngancani sapa sira, ojo mengguru sapa sira man ing wong kepada orang.
layu hidup kang ora bangkitake ya kan kain sira kalu apa tingkai janganlah engkau mengaji, berteman, berguru, berapapun kepada orang yang perilakunya tidak bisa mendorong kamu semakin dekat kepada Allah. Walayatulka ala Allahi maqalu, dan perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan dan mengajak dekat kepada Allah. Maka ngaji itu kapan sing dibahas itu kok dadekno atine panjenengan kabeh eling karo Gusti Allah yo ngaji. Lah kapan ngaji kok boten dadosake ati iki boten terduga eling karo Gusti Allah karuan ngopi. Dan ini buatan jari pulau, buatan jari pulau. Bangsul kali Rasul Al-Imam Ibnu Athaillah khairu ilmi maka nabil khasyah ma'am, sebaik-baiknya ilmu maka nabil khasyah ma'am, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang disertai dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ilmu in qaranatu khasyah falaka wa illa fa'alika. Kalau kamu belajar ilmu dan ilmu itu tidak menjadikan kamu semakin takut kepada Allah, maka lebih baik tidak belajar, lebih baik ngopi. Ini betul jadi dulu. Fal ilmu apa utawi ilmu in qaranat iku lamun barengi ing ilmu al-khasyah apa wedi maring Gusti Allah falaka, maka ilmu itu manfaat bagi. Tapi wakilah apabila ilmu itu tidak menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alaika, maka semakin celaka. Dan daripada kita mencari celaka kan lebih baik tidak. Maka Masya Allah, kapan ngaos-ngaos kita pada itu kadang ngomong itu kalau males kadang berarti pulau masih dari satu pada kadang dari ulama al-akhirah ulama dunia masih ketunya di Indonesia masih ketunya. Makanya yo sing ketunya sing dulu bisa takwa sing sak temen. Makanya dawuh Sayyidina Ali malih qasama dzahri rajulan, wong iku sing dadekno kacau, sing dadekno rusak dunya itu ada dua orang, alimul mutahad itu. Makanya ada dulu biasa, alimul mutahad itu orang alim tapi fasik, orang alim yang tidak bertakwa. Makanya ini kapan orang yang alim tapi tidak bertakwa itu mau tidaknya bagaikan air yang menetes di atas telurnya burung unta, netes tok boten saged mlebet jadi lebete ndok, tapi netes ngalir muncul malih boten saged mlebet. Tenggene kita ikut Imam Syarah lho kok awake dhewe sing kotor kok ape berseni wong. Banyu sing saged berseni barang sing kena najis niku kan syaratin tahirun mutahhir, suci dan mampu mensucikan. Lalu dia awake dhewe derek suci kok ape nyucikno. Jadi kan ngaji itu mengubah, dan mestinya alat di dalam mengubah itu suci. Melangkapkan alat di dalam mengubah itu suci, dan tapi najis kabeh manusia. Ini pentingnya di situ. Makanya koreksi awal itu. Osaladoni, ayo koto adoni dari Sayyidina Ali, remuk patah pundungku.
karena dua orang inilah yang mematahkan punggung, artinya membuat bingung, membuat rusak tatanan. Siapa? Alimun mutahatikun wajahilun mutanasyikun. Orang alim tapi masuk, orang alim tapi ngawur. Kapan ngomong juga ngawur, juga alim, tapi sih lumayan daripada orang alim ngawur. Karena apa? Karena orang alim setiap perilakunya akan diikuti oleh orang, akan diikuti oleh orang. Nah, kalau yang alim ini, yang dikatakan alim ini ngawur dan diikuti oleh orang, maka pengikutnya akan menjadi orang-orang yang ngawur. Tidak hanya bolong linafsi, tapi mudilun lilairi. Tidak hanya sesat untuk dirinya, tapi menyesatkan untuk orang lain. Bahayanya di sini. Makanya syarat utama alimun itu adalah faqih. Faqih. Lah kapan wonten alimun laisa bifaqihin ay alimun mutahaddithun, rusak. Qasamadoh dirojulani alimun mutahaddithun wajahilun mutanasyikun. Sami goblok tapi ibadah, goblok tapi ibadah, ibadah tapi goblok, bodoh tapi ibadah. Jadi bodoh tapi ibadah, wah ibadah itu kan tapi bodoh, ya rusak tapi akhirnya rusak. Dan itu tambah parah, tambah parah, tambah parah. Saya tambah teman-teman mana bodoh tapi kakak kau bodoh. Ini teman-teman mana nih bodoh tapi kakak kau ini dileno madu diwai betul hak menolak kebenaran, menolak kebenaran. Padahal kalau kita bicara ibadah itu harus minimal harus melengkap di dalamnya ini 3 ilmu. Pertama adalah ilmu syariat, kedua adalah ilmu tauhid, kedua adalah ilmu syariat, dan ketiga adalah ilmu tasawuf atau akhlak. Ilmu tauhid kita ini juga berarti ada zat yang disembah. Sudahkah kita mengetahui siapa zat yang kita sembah? Itulah ilmu tauhid. Ilmu syariat, hukum-hukum formal di dalam ibadah, hukum-hukum nyata di dalam ibadah. Contoh gerakan, perkataan, maka ada hukum fikih, ada hukum qauli, ada hukum qauli. Contoh jadi makmum, imam wis rukuk, makmum kan otomatis rukuk, tapi api niru ragu aku wis maca Fatihah dulu ya apa gitu rukuk ae apa maca Fatihah ayo kita maca Fatihah karena rukun tidak bisa ditinggalkan kecuali harus membayar dengan rukun. Rukun itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Rukun harus dibayar dengan rukun. Beda kalau sunnah abad. Kalau sunnah abad itu bisa diganti dengan sujud syahid. Membaca Fatihah itu rukun. Lah apabila orang itu ragu, imam wis rukuk, makmum aku harus baca Fatihah itu, maka yang didahulukan mana, yang dimenangkan mana? Sudah baca atau belum baca? Belum.
Karena apa? Al-aslu wa makan ala makan sulit. Segala sesuatu itu kembali kepada aslinya. Aslinya kita kan tidak baca Fatihah. Aslinya kan kita tidak membaca Fatihah. Maka kita kembali kepada belum membaca Fatihah. Karena itu yang lebih meyakinkan daripada kita memilih sudah membaca Fatihah, tapi nanti setelah sholat menjadi pikiran kapan wis turun, berarti harus ulang baca Fatihah lagi. Itu lebih meyakinkan. Tidak pikiran aneh dari sholat itu. Itulah mana yang kita dahulukan. Ketika kita ragu sudah membaca apa belum, maka yang kita pilih adalah belum. Sama kita sudah wudhu apa belum, maka yang kita pilih adalah belum. Beda halnya wudhu kita tadi batal apa belum, maka yang kita pilih adalah tidak batal. Karena apa? Karena batal itu karena pada dasarnya asalnya kita ini sudah wudhu, dan batal itu kan gandengannya daripada wudhu. Kalau kita kembali pada kaidah al-aslu wa qaul maka alamannya. Loh, kapan ngulangi maca Fatihah maneh otomatis kari. Boten masalah kari. Makmum kari itu boten masalah. Sing masalah itu makmum di sini. Lha iya kalau sing masalah itu makmum di sini. Lah kapan disi sak rukun sing makruh lah. Lah kapan disi ini mau sampai kali rukun, maka sudah batal sholat. Tapi kalau sak rukun masih makruh, dan yang lebih utama mengulang lagi. Contoh imam dari rukuk, pulau ini imam, pulau statusnya makmum, rukuk sih. Padahal imam dulu rukuk sing sae nggih kula ngadeg malih. Jadi senajan kula sampun rukuk bali malih ngadeg. Makin rukuk dari imam rukuk berarti rukuk dua kali. Rukuk yang pertama tidak dianggap. Itu yang lebih utama. Kalau itu tidak kita lakukan, ya nggak apa-apa. Tapi kita kena hukum makruh. Kalau memang yang dilakukan itu hanya satu rukun, tapi kalau dua rukun di sini terus dekat gaji sholat. Makanya makmum ngari kalau imam itu wajar. Mesti gak wajar di makmum di sini imam itu wajar. Nyeteki, selama ketertinggalan dengan imam tadi tidak tiga rukun yang panjang-panjang. Dilihat makhluk ini. Selama yang ditinggal tadi tidak rukun yang panjang-panjang. Contoh, imam pun rukuk, pulau ragu aku mau coba kata dulu lalu, kadang pikir lalu. Akhirnya ya saya harus pulang baca Fatihah. Lah imam sudah rukuk ya gak apa-apa baca Fatihah saja. Imam sudah tidak, dia gak apa-apa baca Fatihah, gak apa-apa. Ini bang jadi meter. Ini corone nonton pak, ini corone. Tapi kalau ragunya itu sudah di rakaat yang berbeda, aku rakaat pertama mau coba Fatihah dulu, ya nomor ya ikut imam saja, ikut imam. Nanti begitu salah kita menambah satu rakaat karena ada rukun yang kita tinggalkan. Wah jadi terus membuat ini umpami pulau di rakaat kedua ini aku mau rakaat pertama, mau coba tidak takut. Aku rakaat pertama mau coba kalau enggak ragu dan saya berarti saya putuskan saya tidak membaca Fatihah.
Saya putuskan saya tidak membaca Fatihah biar tidak ada keraguan, karena al yakin la yuzalu bis syak. Sudah saya putuskan saya belum baca Fatihah daripada ragu-ragu. Dan terus kita kembali nanti mantun imam selesai sholat, kita karena saya yang makmum karena ragu dalam membaca Fatihah rakaat pertama, maka saya harus menambah 1 rakaat. Lah berarti sholat misalnya tinggi, dia gara-gara ragu di luar, gara-gara ragu. Sujud sahwinya hukumnya sunnah, dilakukan boleh, tidak dilakukan juga. Dan kata sekarang lah kapan disiin dua umpami imam dereng rokok dan kula selaku makmum rokok dhisik, sing sae niku ngadeg malih, balik malih itu yang lebih utama kembali. Dan nanti rokoknya menunggu imam rokok. Begitu juga rokok yang lain, rokok yang lain. Tidak boleh Pak berdisi imam itu buat nangsa barengi imam makro. Dan kenapa ya ngareni imam sih baru makmum. Tidak kabar apakah biru ketika imam takbir, ya takbirlah. Tidak rokaat parkau, maka rukuk kita ini menunggu rukuknya imam. Maka niki masalah syariah, masalah tasawuf di dalam ibadah, masalah tasawuf. Sholat kita ini ada gangguan apa tidak? Kita jangan sok-sokan Pak, ibadah kita diterima oleh Allah. Dorkan. Kita sholat ini karena Nabi Ibrahim matur. Sholat karena nafsu juga ada. Saya ngaji karena nafsu juga ada. Betul kumpul komentar karena nafsu itu ya kan. Ngaji karena nafsu juga ada. Sholat karena nafsu juga ada. Nah kalau saya sholat agar dilihat oleh tetangga, biar tetangga itu menilai saya orang yang khusyuk, orang yang soleh, berarti kan keinginan saya untuk dinilai oleh tetangga, bukan nafsu. Itu kan nafsu, sama. Itu nafsu. Maka dalam kitab itu wahabun nafsi bitta'ah syurriyun hobiyyun wasohbahullah juga. Peranan nafsu di dalam kita menjalankan ibadah itu hampir-hampir tidak kelihatan, karena hampir-hampir tidak kelihatan maka susah kita untuk mengubahnya. Sama penyakit itu kalau di luar gampang Pak, bahasanya betadin paras, tetapi kapan sing catu itu jantungnya mosok mobil betadin betapa semangat. Makanya penyakit yang tidak nampak itu lebih susah diobati daripada penyakit yang nampak. Begitu juga penyakit hati lebih susah terobati. Sesuatu yang tidak nampak itu susah. Nah, sampai nak betul semua tak nampak. Kalau pulang ngaji ini ada dorongan nafsu atau tidak? Betul semua di pulang ngaji. Dan kata ngaji kalau dorongan nafsu, ya bisa saja ada dorongan nafsu, ada stimulus, bisa saja. Wah, mereka ngaji, amplop misalnya ini, lo bukan nafsu. Loh, mereka apa? Dia bukan nafsu. Nafsu, Pak. Nafsu, saya nafsu. Makanya Pulau menyaji kapan wonten ayat Quran, wonten hadis, paling wonten ya Allah, budi-budi ini bisa ketemu itu lebih dan terjadi masalah.
mosok ngeten iki boten saged dadi saksi beda yaumul qiyamah. Wis padahal kita berjalan lurus perang sehingga naik perang di luar wonten apa hijau luar perang serang mau lu gede wal alim fasadun kabirun alimun mutahaddiqun. Ada satu syair yang mengatakan kerusakan yang besar adalah orang alim mutahaddiq, orang alim yang fasik, yang sakar pikir. Jangan melihat taki itu ahli jamaah, ya itu kan hanya sepihak Pak itu Pak. Takwa itu penekanannya lebih pada menjauhi, bukan menjalankan. Maka ada al-ijtinab, ada al-iktisab, preventif dan apa itu ya kan. Ada menjauhi al-ijtinab, ada al-iktisab. Jamaah hati tapi mangan juga ilmu angel jamaah hati tapi jolim bermata yang di hati angel Pak, ini angel makanya mengukur takwa itu orang jamaah hati beritanya hati tidak hanya itu ketok dua itu nyangat baik pembuatan itu termasuk ukuran takwa juga ya kan? Makanya Masya Allah coba yang coba alim saat itu tambah gede daripada ini daripada ini kalau kemarin waktu mudah-mudahan sadar saya itu waktu itu biaya oleh negara ini walau apa nukuk proposal ini ya kan karena nukuk proposal ini ya nukuk ya kan ya selalu nabi sama anak koli padahal ukuran ilmu Pak yang kita bahas itu adalah Al-Quran Al-Hadis itu ukurannya sudah tidak lagi ukuran rupiah, sudah tidak lagi ukuran samanan kolila, tapi ukurannya itu adalah al-ni'matul abadiyah, nikmat yang abadiyah itu surga. Remeh-temeh Pak kalau diukur di nabung tadi remeh-temeh ada tantangan remeh-temeh tapi menjadi penting karena nafsu. Jadi tantangannya di sini tantangan. Dan kenapa ada nafsu di situ? Dan kenapa sengaja kita setelah utawa suka tapi pengen nambah seperti ini angel ya saya kan angel wis dikai sepeda sepuh sih pengen apa gue dikai apa saya pengen Fortuner mari tak penting mau tutup apa lu fasadun kabirun alimun mutahaddiqun wa akbar bihi jahilun mutanasyir. Dan lebih parah apabila ada orang bodoh tapi mutanasyir yang beribadah, maka tidak bisa ibadah lucu-lucuan, tidak bisa. Ibadah itu harus disertai dengan ilmu dan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu madhudatun la tuqbal. Setiap amal ibadah apapun itu bentuk ibadah tanpa dasar ilmu maka amalnya ditolak, tidak diterima. Wonten ilmu minimal dalam ibadah iki kudu tauhid mlebet, syariat mlebet, tasawuf mlebet. Senajan boten sempurna panjenengan dhewek ditoke wajar Pak. Pengenan dianggap medan untuk istighfar ya lebih sebutan ini apa malu ngerti pun lagi makanya wasiat ini adalah sebenarnya wasiat ini adalah peringatan terhadap para dai, para khotib-khotib
para orang-orang yang memberikan kajian-kajian yang pun dimawon pun ngomong toh, tapi kudu bisa berseni awake sing sak dunia berseni itu. Jangan perintah orang bertakwa kalau dirinya sendiri belum bertakwa. Kapan itu yang terjadi? Bagaikan angin lalu, terus angin besar. Makanya mari ngaji, ya wes, mari ngaji, ya wes. Koyo tidak ada asal, tidak ada bekas sama sekali. Lola jenenge. Ya Ali wa sayyidina Ali. Idza madha nalikane wis lewat ala mukmin ing atase wong kang iman arba'una apa takul sobahan apane isu. Walau mujalis lan ora lungguh-lungguh kados ngeten iki. Sapa al mukmin al ulama ing pira-pira wong kang duwe. Kalau kita sudah melewati 40 hari dan kita tidak jagong bermujalasah dengan para ulama, di atasnya tadi mudzakarah saling mengingatkan. Dan ini asalnya boten ini boleh langsung. Walau ilmu majelis kok waktu yang kayak lumayan daripada kayak beras, betul. Lumayan sih daripada kayak beras. Senajan ini monggo kita tapi ini gede gue Gusti Allah sohirun indana wa adhimun indallah. Pun nyepelekno perkara sing cilik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nyepelekno perkara sing cilik kata amal sing diterima niku amal sing disepelekno kali yang sing nglakoni amal niku. Pun nyepelekno. Pun tiang sing pun lewat 40 hari tapi tidak ada majelis ilmi kata sekarang kosan apa atos kolbu apa hatinya keras Pak, karena tidak ada yang mengingatkan. Kita ini diperintah untuk saling mengingatkan. Anggaplah ini bukan majelis taklim pun anggap pulau itu keinceran boten kita sama teman saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang-orang yang beriman karena peringatan itu akan bermanfaat bagi mereka. Saling ngiling oh iya nek asale lali karo sing gawe urip, boleh ngiling kalau sing gawe urip. Iki. Wa jasaru 'alal kabair lan wani-wani sapa al-mu'min 'alal kabair ing atase pira-pira dosa gede. Tiang itu kapan boten-boten majelis ilmu kados mekaten makin mudah wantun nglampahi dosa gede. Li annal ilma kana setuhune ilmu hayatul qalbi iku uripe hati. Karena hati kita ini bisa hidup, bisa ingat lagi kepada Allah tatkala sudah lama kita lupa kepada Allah. Kita ini ada namun mau kopi itu rokok itu bumbu. Tapi kangen di sopo sing rokok ini. Sopo sing kopi yang wong kan, lha wong gak perlu ora gerak kalau sedang sing wong gerak kuwi iso gerak. Sopo wong jadi iki kang wong gak ono. Al-kaunu kulluhu dhulma. Alam semesta itu tidak ada, itu kata-kata. Wa innama ana rabbul haq menjadi ada karena adanya zat yang mengajarkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang sing lupa membawa sampai kadang terus ngomong alhamdulillah itu cak kita ngomong alhamdulillah ya. Tapi betul terus menjadi tapi sih lumayan daripada betul belas loh apa jadi kan lagi ngajikan kalau dengan status pak untuk ngajikan alhamdulillah ketika kan diberi lagi jangan kau tinggalkan latatul al-dzikra li adzabika qadar. Jangan kau tinggalkan zikir ketika kamu dalam zikir itu tidak ingat kepada Allah. Misal zikir aja masih orang lain yang bisa Allah tetap zikir tetap zikir senajan zikir ini nangkan zikir tetap zikir kali bisa Allah. Karena apa? Karena
awak model wong gendeng sakniki niku ya. Ngaku makom tajil tapi sing doyan rokok. Ngaku makom panah tapi sing doyan sembarang kawin. Wah. Setan itu. Maka kita harus telah betul kitabnya Imam Ghazali yang berjudul Asnaful Maghruri atau kitabnya Imam Ghazali yang berjudul Tanbihul Muhtari, Tanbihul Ghafili. Jangan terjebak pada permainan setan. Rugi saya sendiri. Maka Ibnu Athaillah kapan pagi makom dewe makom kasar dijago nyai makom kasar. Ya seperti iki wayane begawi. Ojo kok pangeran dewe nang makom kasar tapi awake ora gelem nyambut gawe ngaku-ngaku makom tajri. Tapi sing doyan sembarang kalir. Padahal terjadi kitab Iqadul Himam syarat itu yang manjat menjadi makom tajri niku al-qana awat ridho bima kana apa yang ada boten gere-gere lah yatlubu malah yang tidak mencari apa yang tidak ada ya wis ono iku diombe lah sing ono sudah ya wis ono sendiri wis lah kapan nonton boten terus lagi sing takut ngono sampe kok sekarang kapan telah takbir telah ibarat waktu terjadi wakdali monggo terjadi jalsa itu yang membutuhkan waktu yang lama 3-4 jam. Apa yang saya katakan ini insya Allah bisa saya bertanggung jawabkan melalui takbir yang ada. Paling tidak yang terakhir tadi di dalam kitab Iqadul Himam syarah kitab Ibnu Athaillah saja belum ada kitab karena sudah ada. Ini mana kata yang saya itu belum ganti mau buat dari so wadah mau kitab wabe rokokan seperti sedikit so nanti lah apalagi harus berkata si hidupnya kenal bisa ngaji dengan bayar jalan dengar lu kok bersukan kalau pengeran mesti disuntan kok kalau pengeran oh kemarin sih bocor itu ayat-ayat Al-Quran lah kok butuh hari-hari ayat-ayat Al-Quran nanti Masya Allah wah itu kapan dulu betul yang makan dulu dasar yang ada belum bisa yang sing lain kita Nabi sing lain juga maka kajian Nabi kita tersadar usbah lakukan dalam diri Rasulullah usbah sampai pada dari mantu suwun sampai diberi dengan terakhir ini bahwa ya Ali hei Sayyidina Ali inna Allah setuhunya Allah la yastahi iku orang isin sopa Allah min azabin ghaliyyin saking nikmat siksa paling wong sugih saking kang nyolo wong sugih nyolo lho korupsi boten korupsi mawon wong sugih sing pun wajib tetep zakat boten kedalami zakat itu termasuk nyolong Pak duwe sinten itu duwe ukara ngasake duwe asnaf sananya duwe mustahik zakat kok boten dikekno lah berarti nyolong ya kapan nonton Gusti Allah boten segan-segan untuk menyiksa orang itu wa alimin fasyikin dan orang alim yang fasik. Maka orang alim yang tidak manfaat ilmunya itu siksanya lebih dahsyat daripada orang-orang yang menyembah berhala. Asad dunasi ada dan yaumal qiyamah, siksa yang paling pedih nanti pada hari kiamat adalah alimul lam yanfa'hu wa ilmi, orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat, orang alim yang tidak ada rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang sakit kabul lagi sampai kemudian nanti luas tadi terus itu ya bersubhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum